Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wa rahmatullahi wa mukhlisin wa sufatul muhaqqiqin wa aimatil mujtahidin khususun lalu Syekh Muhammad Muhajirin Sanadari Sumail lalu Syekh bin Isa Al-Fadari Sumail lalu Syekh bin Hasan Asy'ari Sumail lalu Syekh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah Sumail lalu Syekh Ki Haji Bisri Syamsuri Sumail arwahi hadratil masyayikh bi jami'iyah nahdlatul ulama taqammadahum min fuqurihim wa rahmatullahi wa biniyati sahlah li fahmi hadal kitab wal amali syai'un lillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radalatalan sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqq wa wa'duka sidq sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita materinya tafsir surah Al-Baqarah ayat 38. Kitab tafsir yang saya gunakan ini tafsir Munir li Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha
Qulna bitu minha ay al jannati. Qulna kami katakan, bitu minha turunlah kalian darinya, ay al jannati maksudnya dari surga. Jami'an semuanya. Jami'an semuanya. Imma fi zamanin wahidin aw fi azminatin mutafarriqatin. Imma ada kalanya fi zamanin wahidin dalam satu waktu, au fi zaman azminatin mutafarriqatin atau dalam beberapa waktu yang berbeda-beda. Wa faidatu takriril amri bil hubuti, wa faidatu takriril amri bil hubuti, dan faidah mengulang-ulang perintah dengan turun, dan faedah mengulang-ulang perintah dengan turun, anna adama wa hawwa'a lamma ataya bizallati umira bil hubuti. Anna adama wa hawwa'a alaihi wassalatu wassalam, sungguhnya Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam, lamma ataya bizallati, tatkala keduanya melakukan dengan zallah, tergelincir, umira bil hubuti, maka niscaya diperintahkan keduanya dengan turun. Fataba ba'dal amri bihi, lalu keduanya bertaubat setelah perintah dengannya. Wa waqa'a fi qalbihima annal amra bihi, dan terjadi di dalam hati keduanya bahwasanya perintah dengannya itu lima kana bisa babiz zallati, karena apa-apa yang adalah dia menjadi sebab gelincir. Ba'da taubati la yabqal amru bihi, maka setelah taubat tidaklah kekal perintah dengannya. Fa'adallahu al-amra bihi marratan saniyatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang perintah dengannya yang kedua kalinya. Liya'lama annal amra bihi baqin ba'da taubati, supaya keduanya mengetahui bahwa perintah dengannya itu akan tetap ada setelah taubatnya. Li'annal amra bihi kana tahqiqan lil wa'dil mutaqaddimi,
karena bahwasannya perintah dengannya itu senantiasa pasti ada untuk memastikan janji baiknya yang terdahulu. Fi qawlihi ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Pada firman Allah Ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa ala hadza fal jam'u li isnaini faqat Adama wa Hawwa'a. Dan berdasarkan ini maka jamak di situ untuk dua orang saja, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihimassalatu wassalam. Wa yahtamilu kaunul jam'i lahuma wali waladaihima qabila wa iqlima. Dan boleh jadi keadaan jamak itu untuk keduanya dan untuk anak-anaknya, yaitu Qabil dan Iqlima. Binaan 'alal qauli bi annahuma wulida fil jannati. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa keduanya itu terlahir di surga, Qabil dan Iqlima. Wala'alla adama zikrihima kaunuhuma tabi'aini li abawaihima. Dan barangkali tidak disebut keduanya karena keduanya itu mengikut kepada kedua orang tuanya. Wa kana Qabilu qad ghadabahu abawahu liqatlihi Habila. Dan adalah Habil sungguh dimarahi, diomelin oleh kedua orang tuanya karena dia membunuh Habil. Fa imma yatiyannakum, maka ada kalanya akan datang kepada kalian, ya dzurriyyata Adama, wahai keturunan Nabi Adam alaihissalam, minni dariku, kata Allah, hudan, petunjuk, dilalatun kadalilil aqli wan naqli. Dilalah atau petunjuk seperti petunjuknya akal dan nakal, seperti dalil akal dan dalil nakal. Wa in li syartiyati udgimat fima az-zaidati li ta'kidi. Dan huruf in itu untuk syartiyah yang diidghamkan pada ma yang menjadi tambahan untuk taukid, menguatkan. Paman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, bi anta ammalal adillata bihaqiha wa istantajal ma'arifa minha. Bi'an dengan cara supaya ta'ammalal adillata, memikirkan dalil-dalil, bihaqiha dengan haknya, wa istantaja dan menghasilkan
al-ma'arifa minha, beberapa pengetahuan darinya. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut di atas mereka, bagi mereka. Fima yastaqbiluhum minal adabi, pada apapun yang akan menghadapi mereka daripada azabnya. Walahum yahzanuna, dan tidak pula mereka itu merasa sedih. Alama fatahum minad dunya, atas apapun yang hilang dari dunia. Wa yuqalu, dan dikatakan, fala khaufun alaihim idza dzubihal mautu, maka tidak ada rasa takut bagi mereka apabila kematian disembelih. Idza dzubihal mautu, apabila kematian disembelih. Walahum yahzanuna idza utbiqatin naru, dan tidaklah mereka merasa sedih apabila ditutup neraka. Wa zawalul khaufi yatadammanus salamata min jami'il afati, dan hilangnya rasa takut itu dapat menjamin keselamatan dari semua bahaya-bahaya. Wa zawalul huzni yaqtadil wusula ila kullil ladzati wal buradati, dan hilangnya kesedihan dapat menuntut sampainya kepada setiap kelezatan-kelezatan dan tujuan-tujuannya. Wa hadza yadullu ala annal mukallafa alladzi ata'a Allah ta'ala la yalhaquhu khaufun fil qabri wa indal ba'si wa inda huduril mauqifi wa inda tatayuril kutubi wa inda nasbil mizani wa inda sirati. Wahada, dan ini ya dulu menunjukkan ala annal mukallafa, bahwasannya siapapun orang dewasa, alladzi atau Allah Ta'ala, yang taat kepada Allah Ta'ala, la yalhaquhu khaufun, tidak akan pernah ada rasa takut, fil qabri, di kuburan, wa indal ba'si, ketika dibangkitkan, wa inda huduril mauqifi, dan ketika hadir di padang mahsyar, wa inda tatayuril kutubi, dan ketika dibagi-bagikan buku-buku catatan, wa inda nasbil mizani, dan ketika ditetapkan mizan, timbangan, wa inda sirati, dan ketika melintasi jembatan siratal mustaqim. Dah, satu ayat aja. Oke. Ayat yang ke-38 surah Al-Baqarah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi kalimat turun, ihbitu.
Di ayat yang lain sudah Allah sebutkan. Ayat yang mana? Ayat yang mana? Ayo coba ayat yang mana? Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Ayat keberapa tuh? Ke 36-nya ya. Nah, itu di ayat 36 sudah Allah sebutkan, lalu disebut lagi di ayat ke 38. Ya, benar ya? Ya. Jadi di sini ada ulama yang menjelaskan ini menunjukkan bahwa penegasan Nabi Adam, Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam, terus juga ular dan iblis yang ketika itu mereka berada di surga, ya, yang ketika itu mereka berada di surga. Turunlah kalian, wahai Adam, wahai Siti Hawa, wahai ular dan wahai iblis. Nah, itu disebut 2 kali ya, di ayat 36 dan 38. Nah, itu ada yang menjelaskan di tafsir lain, itu penegasan betul-betul bahwa setiap sesuatu yang dikerjakan pasti ada konsekuensinya, gitu ya. Setiap sesuatu yang dikerjakan itu pasti ada konsekuensinya, baik ataupun buruk. Sesuatu yang baik ya konsekuensinya balasan baik. Bahasa kampungnya apa? Reward ya. Balasan baik bahasa kampungnya reward ya. Kalau buruk punishment. Benar gak? Baik dan hadiah. Iya, kalau baik dapat hadiah. Kalau buruk dapat hukuman gitu maksudnya. Ya. Ketika kita menyandarkan kesalahan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa alaihassalam, kita sudah bahas bahwa itu adalah dosa kecil tapi yang tidak sampai mengurangi kemuliaan Nabi Adam. Ya, udah kita gitu aja pemahamannya, nggak perlu bahas panjang lebar besar apa enggak, udah situ aja. Karena kita meyakini akidah salah satu sifat jais, bukan salah satu, emang cuma ada satu ya. Sifat jaisnya para nabi dan rasul itu al-a'radul basariyah allati la tu'addi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Ada sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri setiap nabi dan rasul ketika itu terjadi, terutama pada saat salah. Nah, kesalahan itu kesalahan kecil tapi tidak mengurangi kemuliaan para nabi dan rasul. Tapi kalau mau diambil secara umum ya tadi, setiap perbuatan yang kita lakukan baik buruk ada konsekuensinya. Nah, di sini di ayat 36 ataupun 38 mereka semua menerima konsekuensi itu ya. Mereka semua menerima konsekuensi itu. Nabi Adam, Siti Hawa, ular dan iblis disuruh turun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi penegasan sekali lagi bahwa perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Pasti itu. Entah konsekuensinya langsung atau entar-entaran atau entarnya lama gitu ya. Pasti yang jelas ada. Ada juga yang mengatakan di ayat 36 itu Nabi Adam, Siti Hawa, ular dan iblis hanya diperintahkan turun dari surga ke langit.
Ya, dari surga ke langit. Nah, turun yang kedua di ayat 38 barulah dari langit ke bumi. Nabi Adam di mana dituruninnya? India. Di Sanadib, daerah India. Gunung ya, gunungnya namanya Nud atau Nuz. Terus kalau Hawa, Siti Hawa di Jeddah. Kalau iblis di Ubullah, ya, Ubullah di daerah Basrah di Mesir. Kalau ular yang negara pecahan Uni Soviet, ada yang bilang Kazakhstan. Ya, makanya di daerah-daerah itu paling banyak ular. Ya, di daerah-daerah itu paling banyak ular, ya, paling banyak ular di daerah-daerah itu. Nah, itu pendapat yang kedua. Di ayat 36 disuruh turunnya dari surga ke langit. Di ayat 38 disuruh turunnya dari langit ke bumi. Masing-masing ada tempatnya. Katakan kita berpendapat empat makhluk itulah ya. 4 makhluk itu Allah suruh turun gitu ya. Atau 2, Nabi Adam dan Siti Hawa aja. Nah, itu ada yang turunnya dalam satu waktu sekaligus ya. Sekaligus dari surga ke bumi gitu ya. Ada juga waktunya terpisah, enggak sekaligus ya. Umpama mungkin kalau dalam seminggu 3 kali turun, umpama gitu ya. Umpama. Nah, itu fi zamanin wahidin, dalam satu waktu atau beberapa waktu yang berbeda-beda. Karena hanya untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah sama-sama berbuat kesalahan. Jadi gini ya. Kalau dianalogikan ke perbuatan di dunia, ya, kalau dianalogikan ketika katakan kita kerja lah ya, kita kerja satu tempat, katakan 5 orang, A B C D E F ya, 5 ya, E ya, sampai E ya, iya sampai E. 5 orang itu sama-sama ngerjain kesalahan. Tentunya masing-masing ada riwayat apa namanya tuh? Riwayat apa kalau dalam pekerjaan ya? Riwayat apa? Riwayat prestasi dialah dalam bekerja, ya. 5 orang kerja, ini pasti prestasinya berbeda. Tapi suatu ketika dia ngerjain kesalahan yang sama. Secara otomatis yang pasti disuruh kena konsekuensi itu pasti yang prestasinya lebih rendah. Ya, pasti itu. Jadi yang prestasinya lebih rendah itu pasti pertama tuh kena hukuman. Semuanya kena ya, semuanya kena. Cuman beda-beda. Kalau yang prestasinya lebih rendah, di hari itu dia melakukan kesalahan langsung dihukum. Yang agak mendingan besok dihukumnya. Yang agak mendingan besok lagi dan seterusnya. Intinya semuanya kena apa? Kena hukuman. Cuman hukuman yang diberikannya ada yang berbeda. Ada juga langsung hari ini juga kalian saya turunkan, ada gitu ya. Padahal prestasinya pun berbeda. Nah, kan di sini empat makhluk nih, 4 makhluk, Nabi Adam, Siti Hawa, ular sama iblis. Kita lihat, ini kan pasti berbeda-beda. Nabi Adam dan Siti Hawa itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia pada saat itu ya. Paling mulia. Karena diberikan akal dan juga hawa nafsu. Ya, sedangkan iblis sama ular ya di bawahnya ya, di bawahnya. Nah, ini jadi kemungkinan kalau kita